Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan, yaitu pemberontakan RMS, Republik Maluku Selatan. Jadi, pemberontakan Republik Maluku Selatan, RMS, adalah daerah yang diproklamasikan merdeka pada tanggal 25 April 1950, yang bertujuan untuk memisahkan diri dari negara Indonesia Timur. Saat itu, Indonesia masih berupa Republik Indonesia Serikat. Ini adalah bendera RMS sebelum 2011, bendera RMS sejak 2011, dan yang terakhir lambang dari Republik Maluku Selatan. Yang pertama, penyebab dan latar belakang dari pemberontakan RMS. Pada tanggal 25 April 1950, RMS diproklamasikan oleh orang-orang bekas prajurit KMIL dan pro-Belanda yang diantaranya adalah DRCHR RS Saumokil, bekas Jaksa Agung Negara Indonesia Timur, yang kemudian ditunjuk sebagai Presiden IRJA Manusama dan JH Manuhutu. Pemerintahan pusat yang mencoba menyelesaikan secara damai, mengirim tim yang diketahui DRJH Leimena sebagai misi perdamaian ke Ambon. Pemberontakan ini berhasil digagalkan secara tuntas pada bulan November 1950. Sementara para pemimpin RMS mengasingkan diri ke Belanda. RMS di Belanda lalu menjadi pemerintahan di pengasingan. Selanjutnya, pemimpin pertama RMS yaitu bernama Profesor Johan Marsma, sedangkan pemimpin keduanya bernama Frans Tunewa, turun pada tanggal 25 April 2009. Tujuan RMS. Yang pertama, melepaskan diri dari RIS atau Republik Indonesia Serikat. Yang kedua, mendirikan negara sendiri dengan nama RMS atau Republik Maluku Serikat. Upaya penumpasan, penyelesaian secara damai dengan pembicaraan-pembicaraan, dimulai pada 27 April 1950 dengan mengirim Dr. Jenderal Leimena, Menteri Kesehatan waktu itu, Insinyur Putuhena, Pelopesi, dan Dr. Rehatta. Rombongan berangkat ke Ambon dengan korvet Hang Tua. Namun, misi yang diajukan tersebut ditolak oleh Saumokil. Selanjutnya, misi perdamaian yang dikirim oleh pemerintah terdiri atas para pendeta, politikus, dokter, wartawan pun tidak dapat bertemu langsung dengan pengikut Saumokil. Opsi kedua, dilakukan blokade laut untuk memaksa mereka bersedia berunding. Dengan cara blokade laut tersebut dilakukan pada 18 Mei sampai 14 Juli 1950, semua perairan Maluku diawasi oleh kapal-kapal pemberontakan dihancurkan. Kemudian dilakukan opsi ketiga, yaitu operasi militer. Pertama, pemerintah melakukan operasi militer untuk membersihkan gerakan RMS dengan menggerakkan pasukan GOM 3 yang dipimpin oleh Kolonel A.E. Kamilara. Yang kedua, penumpasan pemberontakan RMS dilakukan pada tanggal 14 Juli 1950. Yang ketiga, pada tanggal 28 September, pasukan militer yang diutus untuk menumpas pemberontakan menyerbu ke daerah Ambon. Kemudian pada tanggal 3 November 1950, seluruh wilayah Ambon dapat dikuasai termasuk benteng New Victoria, yang akhirnya juga berhasil dikuasai oleh pasukan militer tersebut. Dampak dibagi menjadi 4. Yang pertama, tahun 1978, anggota RMS menyandera kurang lebih 70 warga sipil yang berada di gedung pemerintahan Belanda di Asenweserat. Yang kedua, tahun 1975, kelompok bunuh diri di Maluku Selatan merampas kereta api dan menyandera 38 penumpang kereta api. Yang ketiga, tahun 2004, ratusan pendukung RMS mengibarkan bendera RMS di Kudamati. Yang terakhir atau yang keempat, pada 29 Juni 2007, beberapa pemuda Maluku mengibarkan bendera RMS di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Hari Keluarga Nasional di Ambon. Ini adalah salah satu contoh bukti akhir dari pemberontakan Republik Maluku Selatan.